Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nip Saifuddin, NPM 18230156 dari Kapsuki Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas 7D Universitas PGRI Semarang. Ya, dalam video kali ini saya akan mewawancarai teman perjuangan saya yaitu Muhammad Qotibul Umam. Ya, ini adalah seorang atlet sepak bola dan juga futsal. Silakan perkenalan terlebih dahulu, Mas Muhammad Qotibul Umam. Ya, nama saya Muhammad Qotibul Umam, biasa dipanggil Umam, kelahiran dari Pati, Jawa Tengah. Ya, umurnya sekarang berapa, Mas? Umur berarti sekarang berapa? 21 mungkin. 22 bulan Desember atau apa? Ya, 21 lah. Ya, bisa diceritakan sedikit mengapa bisa menyukai dan menggeluti olahraga sepak bola dan juga futsal? Jadi kenapa suka dengan sepak bola atau futsal, mungkin karena sejak kecil suka melihat sepak bola atau futsal di TV, karena juga dari keluarga banyak yang suka dengan sepak bola. Jadi dari kecil itu sudah dikenalkan dengan olahraga sepak bola dan futsal itu sendiri. Kira-kira itu umur berapa ya mulai belajar sepak bola? Belajar sepak bola berarti kalau dari kecil SSB, dari kan kecil itu sekolah sepak bola. Jadi saya kecil SSB mana itu? Saya dulu SSB Putra Marta, lalu pindah ya pertama di SSB Putra Marta, lalu di SSB Al Asik. Di SSB Putra Marta itu sekitar kelas 3 SD, kelas 3 apa kelas 4 itu, lupa saya, kelas 3 kayaknya. Berapa tahun itu di SSB? Di SSB Putra Marta sampai kelas 6. Berarti mulai kelas 3 ya? Ya, mulai kelas 3 sampai kelas 6. terus pindah udah di SSB Al Asik itu saat SMP. Oh, jadi SMP lanjutkan SSB lagi? Ya, bukan, karena SSB Al Asik yang lumayan dekat rumah jadi pindah, karena mengatur jamnya kan sudah sekolah di SMP, jadi mengatur jamnya biar lebih maksimal gitu, kan dekat rumah SSB Al Asik. Dulu ada semacam kejuaraan ikut kejuaraan gitu enggak? Ya, kalau dari kecil banyak, seperti kejuaraan usia berapa, 10 tahun atau 15 tahun itu sering dari SSB itu. Kalau prestasi yang pernah diraih? Prestasi yang pernah diraih itu kalau di SSB? Di SSB pernah menjuarai saat masih membela itu Putra Marta. Di SSB Putra Marta pernah menjuarai berapa, juara 2 atau juara 3 itu antar SSB di kabupaten, ya paling seperti itu juaranya. Kalau waktu di sekolah kan biasanya kan kalau di sekolah kan ada kejuaraan antar sekolah gitu, itu pernah dapat juara enggak? Ya, kalau sekolah mungkin seperti Popda itu. Popda pernah juara 3, juara 2 itu pernah Popda sepak bola. Kalau sekarang kan sudah yang sering kan sekarang futsal ya? Ya, futsal. Futsal, kalau futsal mulainya awal mula futsalnya? Futsal itu saya sehabis itu PSSI dibekukan itu kan, jadi semua SSB rata-rata berhenti. Iya. Pernah itu PSSI dibekukan, jadi sepak bola sedikit turun. Jadi itu sedikit-sedikit mulai Itu jadi awal mula. ya, awal mulanya tahun berapa lupa saya. Jadi itu sedikit-sedikit bermain futsal ya, tapi lumayan, mending di futsal lebih, mungkin rezekinya lebih mudah di futsal. Mungkin kalau sepak bola sekarang ya hanya ya bermain-bermain saja, lebih ke futsal. Ya, kalau futsal ya lebih seringnya di futsal kalau sekarang. Sering ikut turnamen juga kalau di futsal?
Ya kalau futsal sering, nah, di kampus, di Pati juga sering. Aktif ya di kampus. Oh ya? iya, betul sekali. Kejuaraan yang pernah diikuti kalau di kampus? Kalau di kampus pernah itu juaraan antar kampus di Kudus di itu apa? UMK. Di situ kan pernah ada kejuaraan antar kampus futsal itu se Jawa Tengah atau Jawa Tengah GIY itu pernah juara 3 juga. Itu semester berapa? Semester 3 atau semester berapa? Kalau 5? Oh, 5 nggak ikut, nggak. Karena terkendala ini corona. Sebenarnya mungkin kalau 5 tahun kemarin ikutnya. Cuma karena ada corona, ya karena ini kan corona jadi 5-nya tidak terlaksana. Ya mungkin kalau umurnya atau masih mahasiswa juga masih bisa. Atau ini kan sudah semester 7 jadi mungkin untuk kesempatan 5 mungkin sedikit karena sudah semester tua juga. Kalau 5 tahun 2019 itu belum ikut ya? Ya belum ikut. 2019 berarti saya semester berapa? Semester 3 Ya semester 3 saya belum ikut. masih kating-kating. Ya main. yang ngomong saya masih tingkat. Setelah itu malah ada corona itu. Apa lagi ya? Kalau biasanya tarkam itu bayarannya berapa? Wah itu kalau bayaran ya berapa? Dikit lah mungkin ya hitung-hitung buat Beli bensin gitu. beli bensin gitu lah. Kalau bayaran nggak seberapa, Yang penting main. ya mencari kawan, solidaritas, mencari keringat ya itu aja sudah seneng. Kalau untuk menjaga kondisinya selama pandemi ini gimana? Wah, karena untuk menjaga kondisi tubuh ini saat corona ini malah mending waktunya lebih banyak karena kan sering di rumah. Jadi ya seperti jogging-jogging di daerah-daerahnya, kampung-kampung sini juga tidak jauh itu sering. Karena kan waktunya luang. Karena kuliahnya juga online jadi waktunya banyak untuk menjaga kondisi tubuh. Gym gitu. Ya mungkin itu jogging pagi sore mungkin itu untuk mencari kesibukan aja. Kalau tarkam itu kan rentan terjadi cedera ya. Ya Pernah nggak cedera yang ya parah? pernah mungkin cedera apa yang nggak terlalu parah alhamdulillah, cedera ringan lah mungkin ankle atau apa. Kalau ankle sering ya biasa, kalau cedera parah tidak pernah alhamdulillah. Kalau ankle gitu penyembuhannya gimana? Kalau ankle mudah, itu juga mungkin semua apa namanya yang olahraga pasti mudah atau namanya bisa untuk, karena penyembuhannya juga mungkin pertama ya di apa namanya diurut, tukang urut gitu Kayak CSS gitu ya gitu ya seperti biasa seperti yang lain gitu. Nanti kalau sudah mendingan misal sudah bisa berjalan atau berlari tinggal penguatan seperti penguatan ankle gitu, seperti yang lain. Ya, untuk suka dukanya sendiri menjadi seorang atlet sepak bola dan juga futsal gimana? Ya mungkin kalau suka itu apa namanya banyak teman, banyak solidaritas, Banyak teman, banyak rezeki gitu ya. ya, banyak teman, sehat, badan sehat itu kan teman apa namanya juga termasuk suka Iya. atau bahagianya. Kalau apa namanya seperti juara atau apa dapat transport itu kan hitung-hitung bonus. Ya, Gitu. Kalau duka ya mungkin ya seperti hal biasa lah, seperti kalah atau apa cedera mungkin seperti itu kan termasuk duka seperti itu mungkin. Sekarang
silakan kasih motivasi buat adik-adik atau teman-teman yang sedang merintis hobinya apa, cita-citanya menjadi seorang atlet sepak bola. Ya mungkin untuk apa tadi motivasi itu mungkin dari saya untuk anak-anak yang masih muda atau masih kecil, tetap semangat. Yang penting saat kalian masih umurnya masih kecil, itu masih kesempatannya untuk berkembang masih banyak jalan. Namun ketika sudah umur 20 ke atas, itu kan beratnya sudah kebutuhan semakin banyak, jadi sulit. Jadi semaksimal mungkin waktu kecil itu dimaksimalkan. Ya seperti itu, semangat, jaga tetap berdoa, restu dari orang tua, ya itu yang penting. Seperti itu mungkin. Ya, ada yang disampaikan lagi? Ya, menurut saya sudah saya sampaikan. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu wawancara singkat saya dan juga teman saya. Dia adalah seorang atlet sepak bola. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Pak Ustaz.